Dahsyat luar biasa, puji Tuhan. Nah, hari ini mari kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-25. Kita akan lihat di situ ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Boleh ditayangkan ya. 1 Samuel pasal 25 kita coba baca dulu dari ayat yang kedua dan ketiga. Di sana ada satu kisah tentang Nabal, tentang Abigail, dan satu lagi tentang Daud. Ada 3 tokoh yang ada di situ. 1 Samuel pasal 25. Kita baca cukup 2 ayat saja mewakili dari apa yang keseruan ayat yang di pasal 25 itu ya. Firman Allah kita lihat baca bersama-sama 2 ayat ya. Di Alkitabnya ada, boleh lihat di Alkitab atau yang boleh di depan juga boleh. Yuk 1, 2, 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Semoga kita punya kehidupan rumah tangga enggak kayak gini. Ini 2 pribadi yang berseberangan. Kalau kita lihat di pengantar dari bacaan kita tadi, ada siapa namanya? Siapa tadi? Nabal ya. Istrinya siapa namanya? Abigail. Siapa tadi? Nabal. Istrinya? Abigail. Siapa yang gak senang kalau punya suami orang kaya? Senang tak? Ini sebenarnya Abigail orang kaya ini. Kenapa? Karena suaminya juga kaya, pengusaha. Berapa ekor yang dimiliki kekayaannya? 3.000 domba ya. Terus 1.000 kambing. Itu banyak. Biasa kalau domba itu bulunya digunting. Jadi bahan untuk pakaian ya, tekstil wool. Nah, waktu itu sedang panen mau digunting ya. Ada di tempat di mana dia di Karmel. Punya perusahaan pengguntingan bulu domba di sebuah Karmel, orang yang sangat kaya katanya ya. Tetapi sayangnya diceritakan di sana suaminya ini kelakuannya buruk, jelek deh. Orangnya kasar. Tapi Abigail ini cantik dan bijak. Kalau kita laki-laki punya istri yang seperti ini, cantik dan bijak, itu laki-laki berbahagia banget. Ya, haleluya katanya ya. Puji Tuhan. Tapi kalau yang istrinya punya suami walaupun kaya, tapi bebal, ya, jahat, kasar. Wah, kalau dibilang udah main kasar, mungkin juga suaminya nggak diceritain aja di Alkitab secara rinci ya. Mungkin ringan tangan juga main pukul, namanya udah kasar gitu kan. Udah karakternya sifatnya buruk banget. Satu ketika masa panen itu, maka Daud yang memang sedang dalam pengejaran pada waktu itu dari Saul yang menguber-nguber dia, dan dia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari pengejaran Saul. Nah, satu ketika dia dengan orang-orangnya, ada berapa orang yang menyertai? Orang-orang Daud itu jumlahnya ada berapa? Nggak tahu, dikasih tahu aja deh. 600 orang begitu kan ya.
Nah, 600 orang ini mengikuti Daud. Ini yang jadi modal Daud. Ada orang-orang yang mengikuti. Saat itu sebenarnya Daud sudah diurapi menjadi raja Israel. Tapi walaupun dia sudah ditetapkan Tuhan menjadi raja Israel, tapi dia belum secara nyata diwujudkan dirinya sebagai raja. Nah, pada waktu itu yang masih menjadi raja adalah Saul. Walaupun secara roh Tuhan sudah menolak dia menjadi raja dan siap menggantikannya dengan Daud yang berkenan di hati Tuhan. Nah, pada waktu itu orang-orang ini kan dalam masa pengejaran seperti itu membutuhkan makanan. Sebagai seorang pemimpin, Daud tentunya memperhatikan anak buahnya dan dia sendiri juga punya kebutuhan. Nah, dia sudah banyak berlaku dengan sangat baik ketika orang-orang gembala-gembala daripada si Nabal ini waktu ada di Karmel, kemudian tidak dijahati, dilindungi, tidak diganggu, semuanya enak. Satu ketika dengan harapan bahwa dia utus 10 orang, coba datang tuh, di situ Nabal lagi panen. Kamu datang aja itu di hari rayanya. Maka berharap tentunya ada kemurahan hati daripada Nabal atas nama Daud, ya, setidaknya ingatlah bahwa Daud sudah berbuat baik. Kasihlah sesuatu yang ada padamu untuk mereka bisa dapat makanan. Tetapi apa yang diperoleh ternyata respon daripada Nabal ini jauh di luar dari harapan daripada Daud. Ketika 10 orang yang diutus oleh Daud tadi datang kepada Nabal, ternyata dimaki-maki, siapa itu Daud? Aku tidak kenal. Kenapa aku harus kasih dia makan? Kenapa aku harus kasih kamu makan? Aku juga tidak tahu siapa kamu. Jangan-jangan kamu orang jahat. Jadi sikapnya seperti itu. Tapi dia coba yakinkan lagi. Aku datang atas nama Daud loh. Mungkin orang-orang sudah pasti tahu juga. Karena di waktu itu, waktu Daud diurapi menjadi raja bukan sesuatu yang sembunyi. Dan Saul pun yang menjadi raja pada waktu itu tahu bahwa dia sudah ditolak dan akan ada pengganti dia. Itu sebabnya hatinya menjadi marah dan kepengen membunuh saingannya. Tapi yang kita pelajari ada beberapa pribadi yang bisa kita lihat. Yang pertama kita belajar dari Nabal. Apa yang bisa kita pelajari dari Nabal? Cerita ini kan sudah tahu ya. Ibu-ibu yang lain, Bu Nonon udah tahu. Yang lain tahu enggak? Ya tadi sepintas ceritanya seperti itu di awal pertama. Nah saya lanjutkan saja. Pada waktu setelah ditolak kayak begitu, kemudian utusannya kembali kepada Daud, dia katakan seperti apa yang dia lihat kenyataannya. Begini, begini, begini. Kemudian mengetahui respon daripada Nabal yang tidak menghormati Daud, padahal ini orang adalah utusan Daud, maka Daud menjadi marah sekali dan manusiawi, dia emosi sehingga di dalam hatinya dia berketetapan kalau kayak begitu, angkat senjata, angkat pedangmu, semuanya tanpa kecuali. Kita akan serbu. Kurang ajar mereka tidak tahu balas budi. Dia bersumpah serapah, biar kiranya Tuhan menghukum aku sedemikian. Kalau saja itu masih ada satu orang laki-laki yang masih hidup. Artinya semua akan dimusnahkan. Wah, ada satu orang pekerja daripada Nabal yang mendengar cerita tentang hal ini, kemudian datang kepada nyonya, istri daripada Nabal tuannya itu. Dia datang kepada Abigail, dia bersaksi bahwa Daud itu dan orang-orangnya begitu baik loh. Kami waktu bekerja,
Kemudian mereka ini melindungi kami. Mereka bagai tembok perlindungan buat kami. Mereka memperlakukan kami baik, tidak satu pun diganggu daripada kami. Dan tidak ada juga apa yang kami punya, domba-domba kami, kambing-kambing kami, yang juga berkurang karena hal itu. Bahkan ketika ada ancaman dari orang-orang lain, mereka melindungi kami semua. Tapi nyonya, aku dengar Daud marah besar. Kenapa? Karena ketika dia utus 10 orang itu datang menghadap Tuhan, ternyata Tuhan maki-maki mereka. Dan Daud sangat marah dan mau membunuh seluruh keluarga. Mereka mau memusnahkan kami semua. Kiranya nyonya segera bertindak untuk menyelamatkan kami dan menyelamatkan keluargamu. Mendengar hal itu, maka Abigail, padahal kan seorang istri, pemimpin rumah tangga siapa? Suami kan? Tapi seorang istri mendengar seperti ini, ya, orang namanya perempuan cantik nggak cuma tugasnya bermolek-molek di depan kaca, ya kan ya? Tapi hebat luar biasa yang nanti kita pelajari juga, ternyata Abigail nggak tipe wanita yang seperti itu saja. Dia dapat hikmat seperti ini, dia merespon, dia segera bangkit, dia lakukan sesuatu. Apa sih yang dibutuhkan? Maka yang dibutuhkan itu loh, makanan. Dia siapkan semuanya. Dia persiapkan, singkat cerita, semua akhirnya dia kemas dan bawa naik ke keledai untuk samperin Daud sebelum si Daud membunuh keluarganya. Dalam perjalanan, Daud sedang berjalan untuk memusnahkan Nabal dan keluarganya, dan di tengah perjalanan bertemu. Waktu bertemu, maka orang kaya, istri orang kaya biasanya kan sombong ya. Sombong. Istri orang kaya kalau udah biar yang kayanya suami, kadang-kadang istri bisa ikut-ikutan sombong. Gitu. Tapi ini si Abigail enggak begitu. Dia turun, bahkan dikatakan sujud menyembah sampai mukanya sampai ke tanah. Kemudian dia berkata, ya kan, kiranya kami mendapat belas kasihan-Mu, Tuanku. Ya, dia ceritain, suamiku memang tuh namanya Nabal, ya, kelakuannya bebal, begitu kan, namanya Nabal. Kalau suaminya udah bersaksi cerita tentang begitu, bayangin artinya, tiap-tiap hari hidup bersama suami yang bebal. Kalau hidup dengan orang pasangan terdekat hidup kita itu bebal, itu capek hati loh, capek hati. Terus kalau udah capek hati kayak begitu, sikapnya kira-kira dengan suami bisa berubah kan? Pasti berubah. Apalagi kelakuan suaminya juga jahat. Sampai dia nilai kan jahat. Alkitab menyaksikan dia ini orang kasar dan jahat. Jadi enggak diceritakan memang kehidupan hari-hari dalam keluarga rumah tangganya atas perlakuan daripada suami terhadap dia. Tapi dapat digambarkan, dibayangkan dari kalimat ini bahwa kehidupan suami istri ini juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Sekalipun banyak uang, pengusaha hebat, duit banyak kacungnya, budak-budaknya, pekerjanya, tapi dalam kehidupannya seperti itu. Maka dia cerita seperti itu, dan kemudian Abigail berkata, mengambil tanggung jawab, biarlah ini semua ditimpakan kepada aku. Aku yang bertanggung jawab. Kemudian dia coba berkata manis, melunakkan hati Daud yang sedang emosi marah, memberikan persembahan, dan yang luar biasa dia punya pikiran begini, jangan kotori tangan kamu, jangan sampai engkau berhutang darah karena engkau menumpahkan darah orang-orang. Dia memang bebal, kamu jangan ikut kalau dia udah lagi, artinya gini, kalau ada orang yang namanya udah bebal, kelakuannya nggak benar,
terus buat kita emosi, akhirnya kita kepancing bikin dosa juga gara-gara dia, kan kamu bodoh, begitu loh. Nah si Abigail punya hikmat seperti itu, dia bilang, jangan kamu kotori tanganmu dengan kayak begitu. Suamiku memang bebal kayak begitu. Biar nanti Tuhan yang hukum. Tapi engkau jangan kotori. Karena kalau kita sudah kotori, nanti keluarga kita juga jadinya kena imbas. Keturunan kita imbas. Akhirnya kita lihat di sini perempuan ini Abigail bisa menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan juga Daud dari perbuatan berdosa, sehingga keturunan Daud memang wajar kelak berkenan di hadapan Allah melahirkan sang Mesias, dan dia sendiri bisa selamat. Dan kita bisa lihat respon Daud apa. Kalau orang yang sudah emosi, udah kayak apa, pasti bisa lupa diri. Tetap aja bisa nggak mau, nggak ngerti, nggak terima. Tapi Daud penuh dengan kemurahan, dia bisa mengampuni. Dia berkenan dan akhirnya dia tidak melakukan niatnya. Dan pada akhirnya ketika Daud tidak menumpahkan darah lewat tangannya, tapi ada Tuhan yang membela. Sekalipun tidak mati si Nabal di tangan Daud, tapi di tangan Tuhan dia mati. Itu perbuatan Tuhan, pembelaan Tuhan atas orang yang berkenan kepadanya. Nah, dari singkat cerita ini, saya mau supaya kita belajar poin-poin tertentu yang bisa kita pelajari. Dari Nabal, apa yang bisa kita pelajari? Dari Abigail, apa yang bisa kita pelajari? Dan dari Daud, apa yang bisa kita pelajari? Tadi saya sudah sampaikan. Coba sebutkan dari Nabal dulu. Apa? Apa? Kasar dan jahat. Oke. Jelas di Alkitab dituliskan. Terus apa lagi? Nabal lagi, Nabil. Nabal. Kita belajar dari Nabal dulu. Iya. Dia memang kasar. Artinya kasar, jahat berarti karakternya ya. Karakternya tidak baik. Tidak baik. Nah, kita belajar bahwa karakter itu penting. Kalau ada orang-orang kita anak Tuhan, percaya Tuhan, tapi lupa kita dandan secara lahiriah, apalagi wanita ya, tapi lupa dandanin di dalam batinnya kita, ya, ini kita lupa bahwa yang penting itu bukan lahiriah. Lahiriah itu bisa berubah dengan waktu. Dari gadis cantik, jelita, menarik, tua bisa peyot, keriput. Betul nggak? Tapi karakter kemakan usia nggak? Tidak. Jadi nilai yang harus dibangun, diperhatikan itu yang punya sifat kekekalan. Alkitab mengajar kita, wanita-wanita itu yuk dandanin diri kita dengan, orang bilang inner beauty, kecantikan batinia kita. Ya. Kemolekan, Amsal bilang sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan, wah, berbahagialah suami yang mendapatkannya. Lebih dari permata harganya. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat di sini, yuk kita belajar dari Nabal, mari kita bangun karakter yang baik, nilai-nilai di dalam diri kita yang baik. Terus salah satu karakter yang tidak baik dari Nabal itu adalah bokamsia. Enggak tahu bisa terima kasih, enggak menghargai orang yang sudah berbuat baik. Nah, ibu-ibu, istri-istri belajar kita
untuk menjadi wanita yang tahu bisa menunjukkan rasa terima kasih. Terima kasih kepada suami, terima kasih kepada anak-anak, terima kasih kepada yang lain. Kita nggak lupa diri, nggak merasa, oh ini hak saya loh, dan lain sebagainya. Kalau si Nabal berpikir begitu, uang gue capek-capek, gue nggak tahu lu siapa, ngapain gue bagi buat lu? Ya rugi dong. Terus walaupun dibilang, itu berjasa lu Daud, orang-orangnya juga lu, sudah bantu kamu lu, sudah ini lu. Nggak mau tahu. Ya namanya tadi karakternya udah jelek ya kan. Orang yang udah karakternya jelek ya udahlah. Mau dibilangin apa? Ya kayak gitu. Nggak tahu berterima kasih. Mari kita belajar jadi orang yang belajar tahu berterima kasih. Sehingga kita juga tahu berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita sama manusia aja nggak bisa tunjukkan bisa terima kasih. Nggak ada rasa syukur. Boro-boro kita bisa bilang saya akan juga bisa berterima kasih sama Tuhan. Ya nggak kelihatan susah. Wong yang kelihatan aja kita sulit. Gitu. Jadi kita belajar ya, ingat tahu berterima kasih. Yang kedua yang kita belajar dari si Nabal itu adalah jangan jadi orang yang bebal. Bebal itu apa sih? Iya, dablek ya, dablek. Udah bodoh, dikasih tahu, ngeyel. Dikasih tahu kagak mau ngerti. Udah dibilangin begini, masih juga begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Bebal. Udah diajarin begini, jangan begini lagi ya, jangan begini lagi. Masih begitu lagi. Bebal. Kalau kita pernah salah, terus abis gitu koreksi, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, itu masih bagus. Manusiawi kita berbuat salah. Tapi kalau udah salah, dikasih tahu, diajarin, tapi dia nggak mau denger, terus kemudian melakukan lagi begitu, begitu lagi berulang-ulang. Namanya bebal. Nah, kalau sama orang lain itu kita berhadapan dengan orang bebal, kita udah kesel. Apalagi teman hidup. Bayangin. Seumur hidup, seumur mati itu. Seumur hidup artinya selama dia hidup. Itu adalah yang dia harus hadapi. Nah, kita dalam pergaulan ini ngadepin orang yang banyak seperti itu. Nah, kalau kita aja ngerasain sama orang yang bebal aja kita kesel, ya kita jangan seperti itu. Ya. Jadi kita belajar, jadi jangan jadi orang yang kalau diajarin ngerti, berubah. Kalau kita jadi jemaat juga gitu. Kalau dikasih tahu, diajarin karakter kita, ya jangan kembali ke karakter lama terus. Begitu lagi, begitu lagi. Kalau yang ngambekan dibilang jangan ngambekan, ngambekan lagi. Ya kan ya? Jadi bebal kalau kayak gitu loh. Nggak berubah, masih sama kayak gitu. Lagi-lagi kayak gitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Kalau anak kita yang kayak model kayak gitu, itu lama-lama fisiknya bertumbuh gede, tapi kita sebut ininya nggak jalan. Disebutnya namanya apa? Masih udah gede-gede tapi ngempeng. Itu apa namanya? Idiot. Dulu waktu masih ada Yona enak kita leluconnya, pinter dia ya. Gitu kan ya, paling pinter dia gitu kan. Berlaku dulu pernah kan diperagakan sama Yona ya, saya masih ingat, berkesan banget sama saya. Jadi orang idiot itu, aduh, gede badannya semuanya, ini bertumbuh secara jasmani doang. Tapi di dalam semua yang ini enggak bertumbuh. Kita enggak mau seperti itu. Demikian pun usia kita ngiring Tuhan tambah. Dari tahun ke tahun, berapa lama? Udah sekian nambah. Tapi enggak bertumbuh rohani kita. Kita jadi orang yang bebal. Dan kita tidak mau seperti itu.
Cukup 2 poin dari Nabal. Sekarang kita juga lihat dari Abigail. Apa yang kita pelajari dari Abigail? Karakternya lagi kan? Bagus loh karakternya. Berseberangan dengan suaminya Nabal tadi. Baiknya gimana sih? Baiknya gimana? Kalau dia bukan orang yang baik karakternya, ngadepin suami yang kayak gini, kira-kira gimana tuh? Bisa kabur ya bisa juga. Mungkin juga bertahan-tahan gara-gara dia ini kaya ya kan ya, biarinlah begitu kan ya. Asal yang penting ada duit gitu kan ya. Berarti dia juga bebal tuh ya kan ya. Cuma gara-gara duit ya kan ya, bangun rumah tangganya cuma karena itu, berarti enggak. Tapi dia enggak begitu gitu loh. Karakter dia baik. Ya, karakter dia baik itu coba kita lihat itu waktu ayat berapa ya? 37 kalau enggak salah ya. Coba kita baca ya. Jadi kita baca dulu. (36) dulu ya, kita baca 36. Coba tayangin. 36, 37. Udah? Bisa kebaca nggak itu di depan ya? Nah, di 36 bilangnya begini, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan orang kaya ya. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Karakternya kan udah jelek tuh ya, mabuk-mabokan. Suami mabuk-mabokan ini paling gak enak. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Keadaan darurat. Ya. Ayat 37 deh, baca dulu 37. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu, lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Nunggu dalam keadaan darurat, ini masih bisa nunggu loh. Bisa nunggu. Nyaksiin suami yang teler. Suami yang teler kan gak diceritain sih secara fisiknya apa. Mungkin juga ya kan, tetap kan diberesin, dilapin mukanya ya kan ya. Barangkali lupa dia kayak gini berantakan kayak apa, kadang mabuk kayak apa. Kan mungkin aja kita bayangkan wanita dengan baik, tetap dilayani suaminya. Kan? Karakternya baik, masih bisa nunggu. Enggak langsung begitu kejadian kayak gitu, kemudian dia samperin suaminya, dia pencak silat, dia maki-maki. Goblok lu ya, dasar lu laki-laki gak tau diri lu ya gini. Bisa aja kan. Kan kita udah kesel lu. Ya kan, gara-gara lu kita bakal mati, anak kita bakal mati, semuanya apa? Mungkin kita bisa lampiaskan emosi. Ya, udah gak tahu diri kayak gini masih mabok lu, mungkin palanya diunyeng-unyeng. Ya kan ya. Ya kan, wah udah kayak gitu, tapi enggak begitu. Dibiarkan, sabar, rendah hati ya. Waktu Daud kayak gitu, dia sujud menyembah, dia bersikap rendah hati, merendahkan diri. Padahal yang salah suaminya, dia rendah hati. Karakternya apa lagi? Tanggung jawab. Dia berani ambil tanggung jawab loh. Kebanyakan nih dalam rumah tangga suka kadang-kadang kita ini ngotot. Ini bukan tugas gua, ini tugas kamu. Kamu dong begini. Tapi kita bisa lihat, ya. Ini walaupun cuma istri, bukan kepala rumah tangga, tapi dia ambil tanggung jawab daripada suami yang bikin salah. Ya, biarlah itu timpakan kepada saya. Walaupun yang salah suaminya. Memang suami saya bebal tuh, biarin kayak gitu-gitu. Kalau engkau mau marah-marah sama saya. Kalau mau hukum, hukumlah saya.
Ibaratnya kayak gitu. Nah, Daud kan penuh belas kasihan. Baik. Jadi dengan begitu dia mampu bisa mengampuni. Ya, kita bisa lihat di sini karakternya daripada Abigail itu sangat baik. Dia orang yang bisa sabar, dia orang yang rendah hati. Semua karakternya, dia orang yang lembut sekalipun cantik. Nggak bilang dasar lu udah jelek masih juga belagu, mentang-mentang lu kaya dan sebagainya. Kemudian kalau udah ribut sama suami bangkit-bangkit. Nah itu kan unek-unek keluar semua. Nggak bagus terjadi perang dingin. Ya, satu ngadap tembok kiri, satu ngadap tembok kanan. Kan kalau perlu kita bikin benteng pemisah. Nggak begitu. Dia masih tetap bisa berlaku sebagai seorang istri. Sekalipun suaminya seperti itu. Kemudian yang kedua dikatakan kita belajar Abigail adalah bijak. Bijak itu pakai otak, pinter, tahu ya. Di samping tadi karakternya baik kayak gitu, dia juga tahu saat-saat mana yang tepat. Di saat-saat mana dia bertindak. Maka ketika dia dengar berita tentang ancaman tadi seperti itu dari hambanya, dia juga pakai hikmat segera dengan bijak diambil. Orang yang bijak itu bisa mengambil hati. Ini ngambil hati orang ini itu penting loh. Kalau dia nggak bijak dia nggak bisa ngambil hati Daud. Kebanyakan orang nggak cukup bisa bijak. Kalau kita pengen sesuatu, kalau jadi istri yang bijak, kita tahu kapan saatnya kita bicara sama suami, kapan saat tidak kita bisa tahan. Kita tahu caranya bagaimana, kalau suami kayak apapun kita juga bisa caranya dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, supaya kita bisa dapatkan hati. Si Abigail itu bisa aja bilang sama Daud, Daud, salah apa suami gue? Kalau gue gak kasih kan kenapa dong? Emang lu maksa? Kan gak boleh paksa-paksa gitu. Tapi kenapa gara-gara gue gak kasih terus lu jadi pengen ngebunuh? Orang yang gak bijak itu mungkin kata-katanya bisa jadi kasar. Bisa cara penanganan masalah berbeda. Tapi Abigail tahu menangani masalahnya sehingga masalahnya akhirnya tidak menimpa dirinya lagi. Orang yang bijak itu bisa ngatasi masalah. Nah, kalau ada istri yang bisa menjadi wanita yang bijak kayak gini dalam rumah tangga kita enak. Ya. Anak kita bikin ulah, istrinya tahu bagaimana, itu juga bagus, bisa ngatasin masalah. Suami pokoknya bagus. Jadi di sini peran wanita yang diperlukan menjadi wanita yang bijak. Pakai. Enggak cuma emosi, kan? Tetapi pakai akal budi, hikmat dari Tuhan untuk menimbang segala perkara, mana baik, mana tidak. Kadang orang juga enggak bijak, suka malah menjelek-jelekan ya kan ya anaknya sendiri, menjelek-jelekan pasangannya sendiri, menjelek-jelekan orang di depan orang lain, itu juga tidak bijak. Atau kita maki-maki siapapun juga di depan banyak orang, mempermalukan orang, itu pun tidak bijak. Ada banyak hal yang mungkin perbuatan kita benar belum tentu bijak. Jadi makanya bukan cuma soal perbuatan kita itu benar dan salah, tapi bijaklah di dalam segala sesuatu sehingga kita bisa menjadi orang yang bisa berkenan di hadapan orang lain. Nah, Abigail itu bijak, maka berkenan di hati Daud. Sehingga Daud, yang kita pelajari dari Daud satu hal, memang dia tetap tokoh orang yang tetap punya kasih. Orang perlakukan buruk, kalau ada orang mau minta maaf ini segala macam, dia tetap menjadi orang yang bisa mengampuni. Kalau ada orang yang kadang marahnya, udah kita bayain tetap juga ngotot gak mau. Kan? Itu berarti gak bagus. Kembali lagi karakternya gak bagus dan lainnya. Ya,
Jadi sekali lagi yang perlu kita pelajari di sini adalah karakter. Dari setiap tokoh tadi, yuk karakternya bangun yang baik. Engkau akan menjadi orang yang lebih bernilai sebagai wanita kalau kita punya karakter yang baik. Kecantikan itu sia-sia, artinya kemakan usia. Tetapi kecantikan batinia kita tidak akan pernah habis, kapanpun juga. Jadi tampilkanlah kecantikan batinia kita lewat tutur kata yang manis, ya. Enggak kasar, lembut, enggak maki-maki, enggak ini, bijak dalam bertindak. Ya, dengan begitu maka kita bisa membuat dari perang menjadi damai. Betul? Bahkan menyelamatkan banyak orang. Enggak cuma dirinya diselamatkan, keluarganya diselamatkan, juga Daud orang lain diselamatkan. Dengan begitu hidup kita ini jadi berkat buat siapapun juga. Ada banyak orang suka nggak bisa seperti itu. Ya, kita dalam membangun hubungan bisa aja terjadi konflik. Tapi kalau ada yang kayak gitu, ya, jadi orang yang tadi, kalau orang yang tanggung jawab itu nggak cuma diam. Kalau udah dengar kayak gitu, biarin aja itu urusan suami gue, biarin aja dia. Itu kan gak tanggung jawab, ya dong? Bisa, ya dong? Itu kan tanggung jawab suami gue sama gue, dia sama dia, biarin. Dia mati, gue janda, ntar gue juga bisa kawin lagi. Bisa aja kan kayak gitu. Gak begitu, Abigail tuh gak pikiran kayak gitu. Itu karena yang tadi, orang tanggung jawab, karakternya baik gitu loh. Ya? Yuk kita belajar seperti itu. Walaupun ini tanggung jawab suami, ini uladi yang gak benar, kita terpanggil untuk beresin. Kenapa? Kita tahu ini adalah keluargaku, ini adalah bagian hidupku. Loh, namanya udah suami istri, kan? Dua jadi satu. Kesalahan dia menjadi kesalahan kita. Demikian pun juga keluarga kita menjadi ibu rumah tangga pun, keluarga kita juga satu. Kan? Semua yang ada terjadi dalam keluarga kita juga adalah bagian tanggung jawab kita. Demikian pun seharusnya sikap kita terhadap gereja. Apa yang terjadi atas gereja ini jangan gak mau tahu. Kalau orang yang biasa bertanggung jawab, apalagi mengasihi Tuhan, kita terpanggil juga. Ya dong. Kalau ada yang gak kayak begini, ada yang begini, ada yang bebel kayak gini-gini, ayo datang beresin. Ya? Supaya semua kita lakukan adalah peran kita, kehadiran kita membawa damai. Abigail membawa damai. Tadinya keluarganya terancam habis. Kenapa dicatat Alkitab menjadi bagian yang penting pelajaran buat kita? Karena ada satu keteladanan yang baik yang kita bisa pelajari. Yuk jangan gedein ngambek, jangan gedein emosi. Tapi mari kita menjadi orang yang berkarakter baik, bijak, bertanggung jawab, rendah hati, sabar, lemah lembut, dan lakukan tugas bagian kita masing-masing. Walaupun lepas suami gak beres, anak-anak juga nyusahin, tetap jadi ibu yang baik, tetap jadi pribadi yang baik. Setiap kita juga demikian. Ada yang lain pelayan sebagai pelayan, yang lain gak gini-gini, tetap jadi pelayan yang baik. Tetap kerjakan bagian kita semua dengan baik. Kalau kita bisa lakukan semua pakai begitu, kita ciptakan damai, damai di bumi, damai di surga. Jangan nunggu surga dulu, ya, masih kelamaan di sini menderita. Jangan bilang ya kan ya, biar kita menderita di dunia. Ya kalau menderitanya kita yang buat, ya, itu mah nyusahin kita sendiri. Tapi kita ciptakan damai di bumi, damai di surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri.